agenda lagi ya, yaitu sudah selesai masa pengabdian 1 tahun lebih dari Hawari. Maka insya Allah kita akan mulai diawali dengan laporan secara ringkas hasil kerja selama mengabdi di Hawari. Hawari ini adalah sama dengan organisasi siswa yang diberikan tanggung jawab dalam berbagai seksi yang ada yang telah diputuskan. Silakan mulai dari ketua. Siapa ketuanya? Ilyas. Kemudian bendahara, sekretaris. Bendahara siapa? Oh, Safirullah. Sekretaris? Masalah jabatan namanya. Kemudian seksinya ada berapa? Atau bidang-bidangnya mencakup pertama bidang pendidikan, bidang ibadah, keamanan, olahraga, apa lagi Pak? Kebersihan, apa? Khidmat, istiqomah nggak ada? Masuk dalam khidmat ya? Jadi boleh diberikan laporan masing-masing bidang atau seksi tadi, sehingga kita bisa mengevaluasi. Boleh kita persilakan kepada ketua Hawari yang sudah ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sebelumnya saya belum menjadi ketua Hawari. Yang sebelumnya adalah ketua keamanan yang dilantik pada tanggal 18 Agustus, dan saya menjalani sebagai ketua keamanan selama 3 bulan lebih, 3 bulan setengah. Selama 3 bulan setengah tersebut, awal-awal menjadi ketua keamanan itu banyak pecahan-pecahan dari berbagai orang, karena sebelumnya saya untuk menjaga dia, dan setelah kepergian Bang Dani, saya dilantik sama Ustaz untuk menggantikan posisi Bang Dani menjadi ketua Hawari pada bulan Desember sampai sekarang ini. Jadi menjadi ketua Hawari selama 10 bulan. Selama 10 bulan berbagai macam watak perangai yang saya alami, berbagai macam orang, berbagai macam watak orang sudah saya alami, dan banyak mendapatkan berbagai macam cara-cara dan yang lain.
mulai dari ancaman baik itu moral atau fisik. Baik orang yang ada di dalam pondok maupun yang sudah keluar pondok. Selama jadi ketua, program-program apa yang dibuat bersama dengan kawan untuk mungkin ada program-program yang telah jalan yang bisa dilakukan oleh Hawari dalam menjalankan tugasnya. Program-program yang sedang berjalan yaitu salat fikir yang diusulkan oleh Imam Yusuf. Itu pertamanya ya, dari Hawari sebelumnya sudah ada salat fikir. Pembinaan waktu ya. Ya, biasanya tahajud, biasanya witir setelah tahajud. Jadi pada tahun ini witirnya dibuat setelah sholat isya. Kemudian musyawarah setiap pekannya itu di Selasa masih tetap jalan kan? Sebelumnya musyawarah pada malam Rabu atau Selasa malam, dan sekarang diganti pada Selasa sore karena mengganggu program tidur malam. Apa yang didapatkan selama Ilyas sebagai ketua Hawari, dari perubahan apa yang didapatkan, manfaatnya apa yang terasa? Mungkin dulu sebagai santri rasa tanggung jawab kepada kawan-kawan kurang mungkin ya, dengan diberikan beban tanggung jawab sebagai ketua Hawari, manfaat apa yang dirasakan? Manfaatnya begitu banyak. Salah satunya membuat ada kesabaran dalam diri, kemudian susah untuk disebutkan. Pokoknya intinya banyak bagi diri saya, Alhamdulillah ya. Nanti yang banyaknya nanti dibagi kepada kawan-kawan yang lain. Yang jelas bagi pihak pondok dengan keberadaan Hawari ini sudah sangat membantu meringankan program-program kita di pondok pesantren, baik itu pendidikan maupun tentang hal-hal yang lain, termasuk kegiatan-kegiatan tambahan, olahraga, perlombaan dan sebagainya. Insyaallah lanjut kepada bendahara dan sekretaris, mungkin ada sedikit yang mau disampaikan. Wakil ya? Oh wakil, boleh wakil, hadir.
Padahal kalau sekolah formal sampai SMP, SMA udah biasa ya. Boleh berbagi cerita sedikit pengalaman selama wakil ketua Hawali. Alhamdulillah, Rasulullah, selama menjadi wakil Hawali, saya membantu kedua dalam melakukan pekerjaan bebas. Kemudian selama jadi wakil banyak rintangan dan perkataan dari teman-teman seperti kurang adil, sesuatu yang tak baik. Cuman saya baru belajar, jadi supaya menjalankan amanah dari Ustaz sebagai wakil Hawali. Banyak. Boleh tambahan yang lain mungkin dari seksi Angga bagian apa? Angga seksi Sibu enggak? Sibu semua seksi ya penuhi sekretaris ya Pak? Ya, boleh Sapir. Bang Sapir ini bicaranya agak mahal. Mas. Sekretaris dan bendahara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selama saya menjadi sekretaris dan bendahara, sebelumnya saya jadi anggota sekretaris bendahara yang dipimpin oleh Ustaz Nafal Saki. Dan waktu saya jadi anggota tersebut itu merasakan kocok dari dalam juga. Dan sampai mengeluarkan uang keluar, uang masuk, sampai dalam 1 malam dan 2 malam. Begitu beliau rasakan. Secara proses kita belajar 2 malam. Kadang-kadang kami pun kita buku manapun itu sambil ketiduran atas buku itu. Dan setelah saya di ketua sekretaris, tetapi Ustaz Nafal Saki ini tidak setia dengan saya. Terus saya pikir dari inilah dari segala orang sampai menunjuk closing. Apalagi pulang bulan sudah mengikuti masa ini. Kalau ada orang hilang itu panik, nggak tahu mau mana dari Alhamdulillah sekarang saya jadi sekretaris bendahara di ketua. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada anggota tim amanah dan teman-teman lain yang mau menemani saya dari pemahaman sampai pemahaman dan pemahaman. Dan begitu juga walaupun menjadi sekretaris
kadang-kadang kurang ketat. Kami sudah musyawarah sama kawan-kawan, akhirnya kami buat dengan cara pakai komputer kemarin sama kertas supaya uang ini nggak ada kehilangan, tidak juga kehilangan. Sekarang kami juga berpikir lagi gimana caranya uang ini supaya hilang dan cara membagi itu jelas. Begitu juga, dan saya mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz Sandi dalam saya sebagai sekretaris bendahara. Terima kasih banyak kepada Ustaz dan Ustaz Sandi dalam saya sebagai bendahara. Cukup ya, jazakumullah khair. Boleh lanjut? Siapa lagi? Adik, ubah apa? Kecil? Pendidikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, alhamdulillah, wa ala wasallam. Pertama, saya saksi pendidikan. Jadi tugasnya itu mengawasi atau mendidik, mendidik santri baru. Bagaimana cara bersucinya, bagaimana cara istinjanya, ada tidur, tidak makan, tidak minum, dan lain sebagainya. Itu yang kita perlu ajarkan. Dan saya mungkin secara pribadi nggak perlu berkorban dalam hal tenaga, mungkin maka kita ambil ibarat daripada Sayyidina Hasan yang tadi. Beliau takut dengan musuh, disuruh untuk menanggal kepala musuh mati saya, beliau takut, tapi mempunyai kelebihan yang saya berdebarkan bikin musuh takut. Maka begitu dengan saya, sekiranya tidak mampu dengan tenaga, tidak mampu dengan fikir, maka modal saya di sini cukup dengan lidah, video dan suara saya keluarkan untuk mengajak kawan-kawan. Nah, itu yang kita ajarkan. Jadi buat saya pribadi, pengalaman pertama adalah bagaimana kita bersabar di suasana yang berbeda watak. Karena kita bersaudara, kita berbeda. Ada yang orang kuliah, ada yang satu saudara, ada yang beda. Nah, jadi kalau masalah ini memang dari kampung saya sudah rasakan dia. Dari kampung saya sudah dapatkan ujian aku dari dulu sampai sekarang. Satu kampung namanya itu lupa namanya. Yang jelas satu kampung itu tak suka dengan saya karena waktu itu tahun kemarin kejadian masa teman-teman. Waktu itu saya buat sholat itu, setelah itu saya tanya pas khutbah kenapa pakai tongkat. Mereka bilang ini tongkat ini kisahnya dari Nabi Musa, kita kalau khutbah pakai tongkat itu. Maka kita bantah, kita jelaskan pemahaman yang lurus sesuai yang kita tahu. Kalau mereka bertanya apa, kita jawab. Tutup, kita jawab, kita belajar. Nah, jadi kalau di pondok pun sekaligus ini buat kawan-kawan lain juga. Kalau dihina, dicaci maki semacamnya sudah pasti. Dalam kehidupan sudah pasti. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyatakan keselamatannya. Bagaimana penduduk mereka pada waktu itu mengajarnya sampai bawa belur, sampai wajah beliau sulit dikenali. Dan beliau pingsan, dibawa ke rumah kediaman beliau. Dan waktu itu beliau siuman. Ditanya seminggu dulu, bagaimana keadaannya? Ibu sudah khawatir, keluarganya sudah khawatir, tapi
pas di rumahnya Sayyidina Abu Bakar malah yang ditanya Rasul, di mana Rasul? Berarti mati kenapa marah orang tua? Kamu bikin gini gara-gara Sayyidina Muhammad. Sekarang kamu nanya dia, itu karena cinta. Itu bukan bab cinta, tapi bab keterangan dia. Yang kedua, ini kita waktunya jadi disampaikan saja program yang telah dilaksanakan, kesan-kesannya, jadi kita tidak pertama kita pendidikan sudah buat setiap hari Ahad, Sabtu, Ahad, Senin, Rabu masuk, Kamis juga, Jumat kadang-kadang. Kita mulai dari bab innamal a'malu binniyat, itu pertama, agar mereka selalu memperbarui ini dalam Al-Quran. Kedua, kita ajarkan kepada mereka toharun, sholatnya, dan itu langsung dibina oleh abang-abang aku kita, karena kita tidak mampu untuk itu. Setelahnya kita buat praktik sholat di sebelum tahun ini, maksudnya yang lalu ya, sebelum peratas semua. Jadi kita buat praktik sholat, wudhu, gerakan sholat yang kita buat. Jadi yang pertama untuk kedepannya nanti, untuk hari depan, usul dari saya, walaupun seandainya dia ambil program Ali, akhirnya kamarnya itu beda dari kamar yang baru. Akhirnya dia ikut taklim pada waktu itu, mungkin kamar yang baru, contohnya sekarang yang baru itu satu. Taklim kita satu. Tapi ada baru-baru, karena dia masuk program Ali, dia rekaman. Nah besok kedepannya mau Ali mau apa, yang penting harus satu majelis, sehingga ini itu sampai. Karena kalau sampai ada perbedaan, karena bukan kita nggak sangat peduli, emang kalau kita ada yang sakit, nggak ada waktu. Nah, jadi besok kalau program Ali tetap satu majelis dengan program-program yang lainnya pas tadi. Jadi ketika menyampaikan adab itu sampai itu. Alhamdulillah ya, semangat sekali ya Umar, Masya Allah. Lanjut boleh seksi apa lagi? Bagian kebersihan, keamanan boleh silakan. Rizky bagian apa? Enggak. Bagian khidmat kan? Silakan boleh disampaikan. Berapa orang anggotanya khidmat? Nah, boleh dilaporkan wakilnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, kami dari sisi khidmat mulai dari 18 Agustus dilantik oleh Amir kami itu Wadani sebagai sisi khidmat. Menjalani kami sebagai sisi khidmat itu dari mulai memberikan obat-obat yang sakit, menjaga tamu dan lain sebagainya. Apa pengalaman yang pertama? Pengalaman pertama dalam ketika sesi khidmat itu menggunakan tamu. Di sebelumnya sebelum nanti sesi khidmat itu kalau melihat tamu datang pondok kebiasaannya. Sejak kami dilantik di khidmat, maka ada tanggung jawabnya ketika orang asing berbuat pondok. Masya Allah. Ketika kami menjalankan khidmat ini sama dengan yang kami alami, yang dia telah alami orang sebelumnya. Jadi ketika
memberikan obatnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, atau memberi obatnya sering cepat karena sakit ditahan-tahan masih ada waktunya baru diterkait obatnya. Itu kesalahan kami ketika kami menjalani tugas kedua. Itu mohon maaf kepada seluruh teman-teman. Mungkin ada seluruh teman-teman ketika sakit kami tidak kami layani atau tidak sedang sepenuhnya. Mungkin ada sebagian kami layani dengan sepenuh hati, ada yang enggak. Kami mohon minta maaf sebesar-besarnya, karena dengan semakin maknanya kami berharap dengan perbuatan kami ini mulai dari melayani tamu, melayani kawan-kawan dari sakitnya, walaupun sakitnya sampai sakitnya bisa ditanggulangi sendiri, kami tetap kami melayani. Kami tawasul dengan kita ini supaya Allah ganti dengan yang lebih baik untuk selanjutnya. Amin. Amin. Ada pesan-pesan khusus mungkin dari sesi khidmat untuk ke depannya? Kalau nggak ada, nanti kita lanjut dulu. Silakan ke review atau kebersihan. Ada lagi sesi yang belum menyampaikan? Keamanan. Sebutkan Zul Karnain dari sisi apa? Sisi ibadah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Saya di sini sebagai perwakilan dari ketua ibadah, karena ketua ibadahnya ngomong. Siapa? Ketuanya siapa? Ini ibadahnya. Lanjut. Adapun program atau tugas kami selama menjalankan sesi ibadah, di antaranya membuat jadwal muazzin, imam, terus membersihkan najis. Mereka yang duha, yang pikiran, yang nggak ada di soft. Untuk kedepannya kami minta semua lubang-lubang atau jalan-jalan yang bisa dimasuki oleh anjing tolong ditutup. Apa jadi lubang atau jalur yang bisa dilewati? Iya. Ada. Tahu tempatnya ada. Kadang-kadang Ya masih ada yang masuk anjing. masih ada ya. Soalnya nanti kita benahi ya, dan lihat dulu. Pagarnya kita sempurnakan nanti masih bolong-bolong. Itu Bang Ibu dulu masuk kepada ini ibadah. Oh masuk ya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sesi ibadah. Lanjut kebersihan ada. Oh, Ibu ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Sebelumnya kami minta terima kasih kepada Ustaz Indria telah memberi kepercayaan sebagai seksi kebersihan. Pengalaman apa aja Bu dalam kebersihan yang menjadi
tugasnya, tanggung jawabnya, kemudian kendala apa saja yang tugas seksi kebersihan itu sama membuat sertifikatnya, membuat sertifikat dan mengecek kebersihan dan alat dan anggota berapa orang, Bu? anggota sebelumnya berempat ya. 4 orang. Tinggal sendiri. Tinggal yang berdua sama Siodan. Dengan sama Siodan. Terus keluhan mungkin apa ya, karena kami kurang bergerak, kurang mengontrol teman-teman dan kebersihannya. Itu sebab pertama ketika disuruh kebersihan itu mereka beralasan masih sibuk dan sebagainya. Itu mengenai itu ada apa namanya susahnya gimana orangnya disuruh yang ngomongnya ya. alasannya sibuk bukan malas ya, bukan malas datang mungkin dari berdua. Oke, seksi yang lain ada apalagi keamanan ya, keamanan apa beda ya bro? Boleh laporkan sedikit kemudian lanjut ke olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya dari wakil ketua keamanan. Terus kemarin itu jadi bulan 12 dilantik dari ketua keamanan. Itu secara dadakan. Ini selama menjawab keamanan itu banyak yang bisa di pengalaman untuk pelajaran untuk diri kamu masing-masing. Terus pada teman-teman yang sering berkasus, teman-teman kasusnya itu yang susah, yang kecil atau yang senior untuk diarahkan. Yang sering bikin masalah itu yang sudah senior atau yang kecil? dua-dua. Semua sama. Itu yang berat orang Padang atau luar kota Padang? Sama aja ya. Dia ada satu suasana. Terus kepada teman-teman, kalau buat kasus itu bukan di sini tempatnya. Nah, kalau kami pribadi, kalau mau teman-teman kami bisa dari itu, tapi nggak di sini tempatnya. Sini untuk tempat belajar. Saya tiap malam saya pernah tidur sampai jam 1:30. Itu tiap malam saya pernah tidur terus. Kadang siang juga itu.
Karena kedapatan juga Pak, ada di kamar rumah pondok yang izin. Oke, insyaallah. Jazakallah, masyaallah, ini keamanan cukup berat tanggung jawabnya ya, karena yang diamankan sangat banyak dan sudah pintar-pintar mencari celah. Lanjut kepada olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillah. Sebelumnya juga ketua siswa dan masjid pembatas pengalaman kalau dulu olahraganya pakai lapangan masyarakat nggak susah, kalau sekarang nggak bebas. Kalau sekarang udah semuanya udah olahraga. Secara fasilitas sudah mulai memadai ya, sudah mulai memadai. Cuman mungkin dari segi pengaturan olahraganya kita lihat masih molor waktunya, karena tidak tepat waktu selesainya. Selama jadi sesi olahraga, untuk penunjang fasilitas ada diikuti biaya Ya, untuk beli alat-alat olahraga. Ada ikut event selama 1 tahun ini, untuk pertandingan kungfu, pertandingan silat, pertandingan di luar ada. dan ini nggak jadi. Itu nggak ada namanya. Jadi kita memberikan peluang juga, sekiranya ada pertandingan yang bisa kita ikuti di luar, itu kita kasih kemudahan untuk fasilitas. Mungkin dulu pernah 1 kali kita ikut silat ya, ada beberapa orang ke silat. Pernah juga ikut lomba memanah. Itu baru yang pernah kita adakan di pondok kita. Mudah-mudahan nanti ke depan kita kata lagi. Kalau dulu pernah kita sepakat dengan Ustaz, kalau misalnya ada yang mau ikut silat, pilih 20 orang, tapi dia kontinu si koma dengan silatnya. Kalau mau memanah juga demikian. Dan kalau ada pertandingan kita akan ikut sertakan. Jadi kalau sekarang kita olahraganya masih olahraga yang sifatnya belum ikut pertandingan, masih permainan. Masih ada seksi yang lain? Enggak ada. Alhamdulillah, dan kita lihat walaupun singkat, yang jelas kita dari pihak pondok pesantren yang pertama mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya lebih kurang 1 tahun, dan sebenarnya ini banyak sekali faedahnya, manfaatnya, akan merubah karakter yang tadinya cuma memikirkan diri sendiri, sekarang sudah mulai memikirkan orang banyak. Untuk memikirkan orang banyak dan mengatur orang banyak ini, seperti dikatakan Umar tadi, bermacam-macam watak perangainya. Ini dibutuhkan kesabaran yang tinggi, dibutuhkan ketabahan, kesabaran, bahkan kebijaksanaan dalam mengambil satu tindakan. Apalagi anak-anak Sumatera Barat, khususnya Padang ini, memang budaya dari rumah, budaya lingkungan
yang masih terbawa ke dalam suasana pondok. Sehingga kalau kita perhatikan, ada yang anak ini sudah 1 tahun di pondok, dia belum sadar kalau dia itu santri. Bahkan ada yang sudah 2 tahun belum sadar kalau mereka itu santri. Santri itu dia memahami aturan-aturan yang telah digariskan oleh pihak pendidikan Ustaz, tapi banyak yang melanggar, berarti dia itu belum sadar sebagai santri. Nah, inilah perlu tenaga-tenaga senior, bukan hanya sekedar untuk membicarakan, mengawasi, tapi juga memberikan contoh yang baik. Jadi antum ini sebenarnya sebagai sampel, sebagai contoh, sehingga nanti siapapun yang datang ke pondok ini sudah ada contoh yang mereka lihat. Berbeda sewaktu pondok dulu kita awali itu tidak ada contoh, semuanya baru semuanya. Ini memang agak berat suasananya. Tapi ketika sudah ada contoh senior, ini anak-anak yang barunya yang akan mengikut. Tapi kalau contohnya yang rusak, sama dia mau apa? Nanti yang kita artikan contoh yang tidak membawa contoh yang baik. Jadi pertama kami mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih banyak kepada seluruhnya, baik dari ketua, wakil, bendahara, sekretaris dan semua seksi tadi. Mudah-mudahan ini akan menjadi pengalaman yang berharga, dan ini juga akan menjadi sarana yang baik untuk membina hati kita, membina mental kita menjadi seorang pemimpin kelak, insyaallah. Maka dengan selesainya Kamisari tadi, kita minta kepada Ustaz untuk secara resmi kita membuat tulisan untuk pembubaran prode dari tanggal 18 Agustus sekarang tanggal 6 September, dan kita sebentar lagi akan bentuk yang baru, hanya ketua, biasa ketua dan sekretaris atau wakil. Nanti mereka yang akan cari anggota-anggotanya. Nah, nanti dimusyawarakan kembali. Salam kepada Ustaz, kita persilakan untuk membubarkan hawali yang sudah berjalan setahun. Alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jazakumullah khairul jazaa. Ucapkan kepada ketua hawali, wakil, bendahara serta seluruh kepala seksi dan anggota yang telah bekerja sama menjalankan berbagai cabang program pendukung di Ma'had Darul Hijrah, ibadah, pendidikan, dan yang lain-lainnya. Semoga Allah SWT memberikan kepahaman atas khidmat yang telah diberikan. Tidak ada pemberian yang lebih besar dari Allah melebihi sebuah pemahaman agama. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Orang yang Allah berikan, orang yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya, Allah akan memberikan pemahaman dalam agama. Maka yang cepat mendapatkan pemahaman adalah orang yang melibatkan diri dalam khidmat. Khidmat diartikan di sini bukanlah khidmat bidang khidmat saja, tapi seseorang yang berpikir untuk kepentingan bersama dalam bidang apa saja itu dikatakan khidmat. Sayyidina Abu Hurairah mendapatkan pemahaman karena khidmat yang beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau dikatakan Sayyidul Na'am, pemilik atau tuan sendal. Ketiga kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Insyaallah pengalaman-pengalaman yang saya lewati secara pribadi juga jadi kemudahan dalam berhadapan dengan pendidikan itu karena khidmat mengajar, khidmat dalam segala hal di pondok-pondok pesantren sebelumnya. Jadi khidmat itu sebagai hobi, bukan satu beban. Bisa mengajar. Nah, hobi mengajar itu gara-gara guru SD kelas 2 pondok itu karena
hobi juga, hobi mendengarkan sandiwara radio. Nah, sandiwara radio TV Timur. Jadi karena di situ ada bahasa kitab dan pondok, nah, jadi saya milih kitab dan pondok. Mau terbang harus nyawa dulu. Ini mau terbang, bisa melakukan tenaga dalam. Akhirnya sedang-sedang ada pondok, nah pondok pesantren, ada kitab, ternyata sampai sekarang belum bisa ketemu. Jadi ternyata bacaan apa yang kita dengar, kemudian apa yang kita lihat, itu akan menjadi acuan bagi seorang anak-anak. Kemudian mengajar dari kelas 1 aliyah dan khidmat dari dulu, bikin WC, kami di Darul bikin WC sendiri dari barang-barang bekas, bangku bekas, buat WC untuk keperluan kawan-kawan. Juga khidmat waktu di Batam mengajar, khidmat masak, khidmat untuk di Bogor, khidmat buat taman, khidmat fotorio, khidmat masak, khidmat mengajar. Jadi semua sesuatu yang dilakukan itu membawa keberkahan. Nabi SAW bersabda, "Man khadama kulim." Orang yang mau khidmat akan dikhidmat. Insyaallah dengan keyakinan seperti itu, doa kepada Rasul kepada orang-orang yang menjadikan dirinya khadim. Bahkan Syekh Tuna dan jadi khadimul ilmi wal talaba, pelayan ilmu dan pelajar. Itulah hakikatnya yang sesungguhnya yang mesti kita berdoa kepada Allah untuk selalu dipakai melayani agamanya di bidang masing-masing. Kesehatannya dan semuanya itu pasti mendukung satu sama lain. Kalau sekiranya pendidikan kita jalankan tanpa hawari, itu gak mungkin. Dan kalau hawari ada yang ada, jadi gak mungkin. Jadi Nabi SAW bersabda, "Al-alim wal-muta'alim syarikani fil khair." Orang alim dan belajar kerjasama dalam meraih semua kebaikan. Segala puji bagi Allah yang Allah tundukkan, Allah pilihkan, Allah gunakan hati-hati manusia sehingga mau belajar dari kita. Itu sesuatu yang perlu disyukuri. Karena banyak orang-orang yang punya ilmu, tapi Allah tidak pilih untuk mengajarkan ilmunya. Insyaallah yang khidmat yang kita lakukan, Allah akan memberikan pemahaman. Mudah dalam memahami hukum, mudah dalam memahami masalah. Nanti setelah itu berjuang kepada jadi nggak perlu pakai alat udah pakai tangannya, baca coba dan juga kamu kasih baca selawat. Nah, jadi apoteker secara dadakan, padahal enggak sekolah aliyah, enggak sekolah apoteker, tapi bisa membaca obat karena sering berurusan dengan bidan dan dokter. Insyaallah yang resmi pada malam ini kita ucapkan jazakumullah dan kita bubarkan dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin wa bihi tutimus shalihat. Insyaallah razaqakumullah rahman wasi'ah wa rizqan halalan thayyibah wa dan salihah wa iman nafi'ah wa ziyaratan haram. Alhamdulillah, terima kasih mengucapkan kepada Ustaz kita yang sudah memberikan nasihat dan juga dengan resmi masa bakti daripada Hawari sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan dengan pemilihan kepengurusan Hawari yang baru periode 2023 sampai 2024. Dulu tapi cepat juga karena nanti tiga orang ya. Pertama mungkin yang sudah nanti siapa dulu. Iya. Kemudian
Jadi kategori tadi kita Ustaz yang umroh tidak karena sedang persiapan, kemudian yang tidak juga karena ada persiapan sudah. Untuk aku fokus ya, jadi fokus ya. Jadi untuk pemilihan yang baru kita pending dulu, boleh dipersiapkan minimal 3 nama. 3 nama nanti akan kita godok atau kita lihat potensinya. 3 nama itu nanti menjadi ketua, bendahara dan sekretaris. Biasanya dari anak-anak yang senior, tahfiz yang senior yang punya dedikasi atau tanggung jawab untuk memikirkan secara istimai itu yang jumlah banyak. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan pada malam ini penuh dengan keberkahan. Kita akan lanjutkan kepada pemilihan yang baru. Cocok yang tempat lagi ya. Pilih lagi hari Rabu, Kamis, Jumat pagi. Kita minta nanti ada usulan minimal 3 nama. Jadi nggak apa-apa, nanti kan kita lakukan voting lagi ya. Nah, boleh dipersiapkan kalau memang sistemnya seperti itu. Seperti pemilu ya. Pemilu kita buat demokrasi. Topik santi baru kan? Misalnya sudah KPU nggak? Independen. Ya, kita perlu segera nanti Jumat pagi kita akan lanjutkan dengan pemilihan hawari yang baru, termasuk nanti tanggung jawabnya dan sebagainya, dan bagian seksi apakah langsung kita pilih atau mereka serahkan ke mereka. Ya, kita cuma pilih ketua, bendahara dan sekretaris. Insyaallah. Demikian insyaallah kita tutup masing-masing baca doa para majelis. Subhanallah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.